Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang ada di Jakarta Selatan, di Jalan Kemang Utara. Dan kita bersyukur oleh karena selama lebih dari 20 tahun, Tuhan membimbing akan sekolah ini, dan kami mempunyai program-program yang terakreditasi dan dengan cukup baik oleh BAN PT, yaitu Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, kami ingin sekali saudara yang mempertimbangkan untuk menjadi hamba Tuhan atau menjadi counselor untuk berdoa minta pimpinan Tuhan. Siapa tahu saudara itu juga dikehendaki oleh Tuhan untuk bersama kami tumbuh melalui pendidikan di sekolah kami ini. Ada ujian masuk nanti, itu pada bulan Juli yang akan datang ini. Kiranya Anda boleh memikirkannya dan memikirkan di dalam doa mulai sekarang. Silakan hubungi akan sekolah kami melalui telepon 799-0357. 799-0357. Dan kita akan sekarang melanjutkan akan topik bahasan kita, yaitu ayah yang takut akan Allah. Dan kita pernah membaca dari Mazmur 128 dan saya tidak akan baca lagi. Tetapi ayah yang takut akan Allah adalah ayah yang diberkati oleh Allah. Dan itu ditandai oleh beberapa hal. Orang yang takut akan Allah itu. Nah, sekarang kita akan fokus kepada poin yang berikutnya lagi. Adalah ayah yang tahu bahwa sebetulnya yang Allah kehendaki itu bukan hanya menjadi ayah yang baik, tetapi ayah yang benar di hadapan Allah. Nah ini, ayah yang takut akan Allah itu bukan hanya ayah yang sadar. Yang dikehendaki Allah itu bukan menjadi ayah yang baik. Menjadi ayah yang baik itu dengan sendirinya hati nurani manusia mengatakan, ya seharusnya seorang ayah itu ayah yang baik. Tetapi ayah yang takut akan Tuhan tahu yang Allah kehendaki lebih daripada itu. Bukan hanya ayah yang baik, tetapi ayah yang benar di hadapan Allah. Jadi banyak ayah itu baik. Itu sudah mendapatkan nilai, ya kan? Ayah yang bekerja, ayah yang rajin, ayah yang mencukupi kebutuhan seluruh keluarga, ayah yang membawa anaknya sekolah di sekolah yang baik, ayah yang tanda petik itu juga suka bermain sama anak-anaknya, ayah yang mengadakan waktu untuk mendidik anaknya supaya jangan berbohong, supaya jangan apa, jangan itu. Nah, baik. Ayah yang akur terhadap istrinya, terhadap mertuanya, baik. Tapi belum tentu benar. Sehingga di dalam Alkitab, kita mendapatkan contoh-contoh ayah yang baik. Seperti misalnya Imam Eli di dalam kitab Samuel. Itu adalah ayah yang baik. Kenapa? Buktinya, ketika Samuel kecil itu dititipkan, yang baru lepas air susu ibunya, berarti kira-kira usia 2 tahun. Sudah dititipkan oleh Hana, ibunya itu ke Silo, ke tempat bait Allah yang ada di sana. Langsung, sebetulnya Samuel kecil itu juga langsung merasa at home, senang. Oleh karena apa? Oleh karena Imam Eli itu menyukai dan mencintai anak kecil. Begitu juga dia menyukai dan mencintai anak-anaknya sendiri. Tetapi dia cenderung mencintai, menyukai, lalu memanjakan anak-anaknya.
Nah, menjadi ayah yang baik, yang dicintai anak-anaknya, disukai anak-anaknya, tetapi bukan ayah yang mendisiplin anak-anaknya. Padahal di dalam Amsal Sulaiman 22, 23 dan sebagainya disebutkan setiap anak itu anak yang berdosa. Anak bayi yang masih baru lahir usianya 2 hari, itu pun juga manusia berdosa. Manusia berdosa harus didisiplin supaya dia tidak mengembangkan dosanya. Makanya disebutkan, ini istilah, bukan artinya saudara harus lakukan secara harafiah. Amsal Sulaiman mengatakan jangan tahankan dirimu dari menghajar anakmu dengan rotan. Itu artinya. Sebab kalau kamu itu tidak mendisiplin anakmu, maka dosa itu akan berkembang. Nah, saudara, meskipun kita tahu, ya kan, itu kalau Alkitab berbicara itu bukan artinya bahwa ayah yang baik itu memberi punishment atau memberi hukuman. Oleh karena punishment dan disiplin itu dua hal yang tidak sama. Kalau disiplin itu lahir dari cinta kasih ayah yang bijaksana. Tapi kalau punishment lahir dari ayah yang terganggu dengan kenakalan anaknya. Kalau disiplin, itu ayah itu masih bisa mengontrol emosinya. Sehingga matanya tidak perlu melotot, kata-katanya tidak perlu jahat, apa yang dia lakukan tidak melukai. Tetapi kalau punishment, itu memuaskan nafsu kemarahan ayahnya. Nah, makanya kita perhatikan di dalam Efesus pasal 6, di dalam Kolose pasal 3, Rasul Paulus mengingatkan dengan jelas, jangan kamu membuat marah hati anakmu. Bayangin. Jangan membuat hatinya menjadi hambar. Tidak punya lagi semangat hidup. Tidak ada sukacita dalam hidupnya. Yang disimpan hanya kemarahan, kegelisahan, ketakutan. Yang hadir, yang hidup dalam jiwa anakmu itu hanya kegelisahan, ketakutan, rasa tidak aman, kemarahan. Jangan. Kamu berdosa. Jadi, disiplin dengan punishment itu tidak sama. Kalau disiplin meskipun kita pukul anak kita dengan rotan, tapi anak itu tahu. Karena papa mencintai dia. Sehingga dia justru ingin dekat dengan bapaknya. Dan dia menangkap akan pelajarannya. Maksud bapakku itu apa? Dia tahu. Lain kali saya tidak mengulang kesalahan yang sama. Itu disiplin, hasilnya bagus. Tapi kalau punishment, itu anak hasilnya benci dengan bapaknya. Sehingga dia tidak mau dekat-dekat dengan bapaknya. Dan dia tidak menangkap maksud baik bapaknya. Jadi meskipun Alkitab bicara mengenai rotan, jangan kita berpikir Alkitab mengajarkan punishment. Alkitab tidak mengajarkan punishment. Bahkan jikalau Ibrani pasal 12 dikatakan bahwa seorang anak yang sejati akan dipukul, itu bukan berarti ayah yang baik itu tukang mukulin anak. Tidak begitu. Jadi seorang ayah yang takut akan Allah. Ada seorang ayah yang dia tahu membedakan. Dia bukan hanya ayah yang baik yang disenangi anak-anaknya, tapi ayah yang benar di mata Tuhan. Yang menyebabkan anaknya itu tumbuh dalam kebenaran. Nah, sekarang kita akan mendengar apa yang saudara Etis mau katakan. Pak Yakob, seringkali pengalaman-pengalaman masa lalu seorang ayah itu akan mempengaruhi dia di dalam cara dia memperlakukan anak-anaknya. Ada orang tua yang kemudian mengekspresikan cara dia mungkin maunya mendidik, tapi yang terjadi itu punishment yang kadang-kadang bisa sampai begitu buruk. Bagaimana para ayah bisa
melihat situasi diri mereka ini, kondisi seperti ini, sehingga mereka tidak salah di dalam menerapkan peran mereka tadi di dalam mendidik anak, sehingga malah tidak jatuhnya pada punishment yang tidak karu-karuan. Sebetulnya ini kan masalah mengenai iman kepada Tuhan yang hidup, yang hadir di dalam jiwa dengan kepribadian yang baik. Kalau iman yang hidup itu hadir di dalam kepribadian yang struktur jiwanya tidak baik, seringkali iman yang baik itu pun tidak berperan dengan positif. Sehingga perlu kita waspada. Makanya kita tahu memulai sesuatu yang baik itu dengan pengenalan diri yang baik. Siapa sebetulnya kita ini? Kalau kita biasa dari keluarga, dulu orang tua itu sering menghajar kita tanpa alasan. Kita diperlakukan tidak fair oleh orang tua yang tidak baik. Seringkali sudah tercipta di dalam jiwa kita ini struktur kepribadian yang tidak baik. Kita ingin meniru itu. Kita terbiasa dengan boleh melampiaskan nafsu kemarahan dan kebencian. Nah, itu seringkali. Meskipun kita ingin menjadi orang tua yang baik, yang benar, kita seringkali menjadi orang tua yang justru melukai hati anak-anak kita. Makanya yang perlu adalah kita kenal diri sendiri dan kita tahu apa yang Tuhan kehendaki. Dan dengan itulah kita mulai menatakan hidup, mulai dengan membuat suatu strategi kehidupan yang lebih baik. Sehingga mulai dengan kejujuran, mulai membangun kerjasama dengan istri, supaya pada saat kita mulai perasaan arahnya kepada tingkah laku yang tidak baik, kita mengizinkan istri juga memberikan warning, mengingatkan kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam kesalahan yang menduka citakan Allah. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar akan uraian mengenai topik hari ini, ayah yang takut akan Tuhan. Nah, kita melihat dari perspektif tertentu adalah ayah yang bukan cuma baik, tetapi ayah yang tahu dia harus menjadi ayah yang benar di hadapan Allah. Berarti prinsip kebenaran yang Allah itu berikan, itu yang dia pakai di dalam mendidik akan anak-anak. Nah, kiranya Tuhan memberkati Anda semua. Dan kiranya apa yang kita bicarakan boleh membekali akan kehidupan Anda pribadi demi pribadi. Sampai kita jumpa di sesi berikutnya.